Hai GP Lovers, berjumpa lagi dengan Mimin di channel Garis Finish. Kali ini Mimin sudah menyiapkan berita terupdate seputar MotoGP untuk kalian semua. Enjoy watching! KTM tidak menemukan penjelasan teknis mengenai masalah yang dialami Jack Miller pada MotoGP 2023. Tapi Direktur KTM Motorsport Pit Bierer yakin bahwa fokus pembalap Australia itu terganggu selama musim panas. Miller langsung bersinar dalam debutnya bersama KTM di MotoGP 2023 dan langsung bersinar. Ia menempati posisi keempat dalam sprint race di Portimao pada seri pertama tahun ini sebelum naik podium pada balapan utama di Jerez. Setelah 4 putaran pertama musim ini, Miller berada di urutan keempat dalam klasemen pembalap secara keseluruhan. Tetapi gagal tembus 3 besar setelahnya. Ex-rider Ducati itu mengakhiri musim di posisi ke-11. Selama musim panas, Miller terus merosot di klasemen. Dari posisi pertama ke P15 di Silverstone sebelum akhirnya bangkit kembali saat hujan turun. Atau dari peringkat ketiga ke urutan ke-15 di Red Bull Ring. Bierer adalah seorang pertama yang mengatakan bahwa ia terkejut melihat pembalapnya menunjukkan kemunduran. Padahal di awal musim, ia berada di posisi terdepan. Saya tidak punya penjelasan untuk penampilannya. Sangat disayangkan, karena Jack membuat kami lebih baik. Dia membuat terobosan baru dengan metode kerjanya dan cara dia mengatur motor. Sejak awal, ia langsung menjadi pembalap KTM tercepat. Lalu Brad Binder mendapatkan banyak manfaat dari pekerjaan Jack untuk tim. Dan Miller tidak mendapat manfaat dari pekerjaan pengembangannya sendiri. Musim panas ini dia terganggu. Bagi Bierer, penyebab gangguan itu terkait dengan fakta bahwa pembalap Australia itu menjadi seorang ayah pada akhir musim panas. Musim 2023 menjadi salah satu tahun terbaik Ducati di dunia balap. Mereka berhasil mempertahankan gelar di MotoGP dan Superbike. 2 kejuaraan yang dimenangkan masing-masing oleh Francisco Bagnaia dan Alvaro Bautista. Tahun 2024 tentu saja Ducati menginginkan lebih dan mereka berharap mendapat hasil terbaik dari semua pembalap mereka. Selain itu, MotoGP 2024 akan menjadi sangat penting karena musim akan diwarnai oleh pasar transfer, di mana hampir semua pembalap akan berakhir kontraknya di akhir tahun. CEO Ducati Corse Claudio Dominichelli berbicara tentang strategi pabrikan Bologna dalam mengelola kontrak pembalap, termasuk tak memberikan kontrak panjang kepada bintang utama mereka, Bagnaia, yang sudah memberikan 2 gelar juara dunia. Menurut Dominichelli, kontrak panjang memiliki sisi negatif terhadap pembalap dan pabrikan, membuat mereka merasa aman dan tidak berada di bawah tekanan, sehingga menurunkan semangat dan daya saing untuk mempertahankan tempatnya. Alex Espargaro mengungkapkan keinginannya untuk tampil sebagai pembalap wildcard bersama Aprilia di balapan World SPK. Keinginan itu diungkapkan Alex Espargaro setelah selesai mempersiapkan motor Aprilia RSP4 1100 yang rencananya akan dipakai latihan di sela-sela kesibukan di MotoGP. Sayangnya keinginan kakak kandung Pol Espargaro tersebut akan sangat sulit terwujud jika melihat aturan yang berlaku. Itu karena spek Aprilia RSP4 1100 tidak cocok dengan regulasi yang berlaku di World SPK saat ini. RSP4 1100 yang menggunakan dapur pacu 4 silinder berkubikasi 1100 cc tidak cocok dengan aturan homologasi FIM di World SPK yang kebanyakan menggunakan mesin 1000 cc. Aturan menyebut bahwa kelas World SPK hanya dapat menerima motor dengan kubikasi maksimal 1000 cc dengan konfigurasi 3 atau 4 silinder. Kemudian sebelumnya ada yang boleh mencapai 1200 cc, namun hanya untuk mesin berkonfigurasi 2 silinder. Kasus ini pernah dialami Ducati saat mereka menggunakan Panigale R1199cc bermesin V2 di World SPK sampai 2018 lalu. Namun pada akhirnya mereka beralih dengan Panigale V4R yang menggunakan mesin V4 1000cc sejak 2019 lalu. Ducati bahkan tak bisa menggunakan versi Panigale V4 versi standar yang kubikasinya mencapai 1103 cc. Sedangkan motor RSP4 1100 ini dalam regulasi FIM hanya cocok untuk dipakai di kelas Superstock dan balapan ketahanan WEC saja.
Keinginan itu diungkapkan Alex Espargaro setelah selesai mempersiapkan motor Aprilia RSV4 1100 yang rencananya akan dipakai latihan di sela-sela kesibukannya di MotoGP. Jorge Martin menantang Pecco Bagnaia dan Marc Marquez. Dia berujar bahwa tidak ada lawan yang membuatnya takut. Martinator haus akan balas dendam setelah gagal merebut gelar juara MotoGP 2023 dan dia meluncurkan tantangan kepada para pesaingnya. Musim lalu, Jorge Martin berhasil membuat perebutan gelar juara hidup hingga balapan terakhir di Valencia. Padahal dia tinggal selangkah lagi meraih gelar juara dunia dan menorehkan sejarah. Karena sejauh ini belum ada pembalap tim satelit yang berhasil meraih gelar juara MotoGP. Ini adalah bukti betapa perbedaan antara tim pabrikan dan satelit hampir hilang. Meskipun Pramac memang setengah tim resmi, berbeda dengan Gresini dan VA46 yang memakai motor lebih lama. Namun, Martinator dengan percaya diri dan mengeluarkan tantangan dan menginginkan gelar juara dunia musim depan. Sulit untuk menghilangkan kemarahan atas kurangnya kesuksesan di tahun 2023. Namun pembalap Pramac itu tentu memiliki rencana yang jelas tentang kejuaraan berikutnya di 2024. Di paruh kedua musim, dia bersaing memperebutkan gelar MotoGP. Kini dia mengerti apa artinya berada di bawah tekanan. Dia juga membuat beberapa kesalahan sendiri yang menyebabkan dia kehilangan poin krusial. Kini dia membawa serta segudang pengalaman baru yang akan berguna dalam tantangan berikutnya melawan juara dunia Francisco Bagnaia. Selain Pecco, tentunya ada penantang baru di kubu Ducati, yakni Marquez. Ya, satu lawan lagi muncul, saingan mungkin akan lebih banyak lagi. Apalagi kini Marc Marquez sudah mengendarai Ducati Desmos edisi, motor yang mendekati sempurna di grid MotoGP. Jorge Martin bagaimanapun memiliki rencana, keputusan, ambisi dan keinginan yang jelas untuk membalas dendam setelah kegagalan musim lalu. Tujuan pertama Martinator adalah bergabung dengan tim resmi Ducati pada tahun 2025. Jika tidak, dia akan mencari pabrikan lain yang siap bertaruh padanya. Terungkap bahwa Valentino Rossi gemar berhubungan intim di area sirkuit menjelang dimulainya balapan MotoGP. Hal tersebut dikatakan langsung kekasih sekaligus ibu dari putri tunggal Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello. Dalam podcast YouTube Mama Dilettante milik presenter terkenal Italia Diletta Leotta, Francesca Sofia Novello mengungkap secara belak-belakan tentang keintimannya dengan The Doctor. Saat Diletta Leotta menanyakan soal hubungan intim dengan Rossi di kawasan paddock sirkuit, Novello awalnya malu-malu menjawabnya. Novello tahu betul seluk-beluk dunia balap, karena ia menjadi umbrella girl cukup lama sebelum menjadi kekasih legenda MotoGP tersebut. Namun perempuan 30 tahun itu menjelaskan bahwa berhubungan intim bukan menjadi fokus pembalap MotoGP, bahkan justru sebaliknya. Ia menegaskan bahwa hampir sangat jarang pembalap yang menggoda atau menjalin komunikasi dengan umbrella girl. Soal kekasihnya, Novello tidak menyangkal bahwa Rossi gemar mengajaknya berhubungan intim di area sirkuit. Namun bukan di area umum seperti garasi atau semacamnya, melainkan area khusus di kamar pembalap di motorhome, atau area lainnya yang sifatnya pribadi khusus seorang pembalap.